Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, jumpa lagi di channel Jualan Motor. Seperti biasa di video kali ini gue mau nge-review lagi salah satu unit dagangan gue, Honda CBR Old 150cc tahun 2009 warna merah. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel gue agar channel gue semakin berkembang. Dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan stok-stok terbaru dari channel Jualan Motor. Oke, seperti apa penampakannya, langsung aja kita lihat dari dekat. Jadi ini Honda CBR Old 150cc tahun 2009. Untuk surat lengkap, pajaknya telat 2022 ya, 2 tahun. Platnya masih aktif sampai 2024. Jadi pajaknya aja telat ya 2 tahun. Dan pajak per tahunnya di sini di STNK tertulis cuma 500.000 teman-teman. Jadi kurang lebih 1 juta untuk pajaknya aja ya. Bayar 2 tahun panjang karena baru telat 2022. Bayar 2 tahun kan 2023, 2024. Jadi panjang bulan 11. Jadi cukup bayar 1 juta, pajak sudah panjang teman-teman. Oke, jadi ini behel masih standar, body masih original, listnya sudah sedikit agak ada yang bule tuh ya teman-teman, udah kelihatan bule karena usianya kurang lebih sudah 15 tahun. Ini jok kulitnya sudah diganti tapi belum dikepras ya, masih posisinya masih seperti original, cuma sudah diganti kulit joknya teman-teman. Mika lampu belakang atau lampu stop lamp masih bagus, ban juga bagus ya, masih baru bannya. Knalpot standar, ini kotor aja teman-teman karena belum dicuci kemarin kan hujan. Step masih original, tangki mulus, gak ada penyok-penyok ya. List juga masih lumayan bagus kalau tangki. Nah ini sudah di chrome ya teman-teman, tapi chromannya masih mulus banget nih, baru banget di chrome sama orangnya. Chromannya masih mulus banget dan tebal ya, belum ada yang meletak, maksudnya masih bagus. Hati-hati kalau krum-kruman seperti ini nih harus di apa namanya, kalau kena hujan tuh harus sering-sering dielap ya, sering-sering dielap karena kalau nggak dielap dia biasanya jadi cepat meletak krum-kruman teman-teman. Ini motor gua bandrol dengan harga 13.500, masih bisa nego teman-teman ya. 13.500 masih bisa nego dengan kondisi benar-benar tinggal pakai minusnya di pajak aja ya. Ban depan belakang soalnya baru original semua, list masih original bawaan pabrik, cuma dia baknya di chrome ya, bak mesin dan bak magnetnya di chrome ya. Dan kita lihat ke bagian stang di sini, handgrip masih ori, jalo juga masih ori. Ini saklarnya sudah diganti teman-teman ya, saklarnya ini bisa on off ya, ini bisa on off, jadi sudah diganti pakai saklar apa nih gua nggak tahu. Untuk master rem depan sudah pakai KTC teman-teman ya. Oh Brembo teman-teman, nah Brembo ya, master rem depan udah pakai Brembo. Untuk kopling dia pakai Nissin ya teman-teman ya, tuh udah ganteng teman-teman. Ini saklar juga udah bisa on off ya, ini udah bisa lampu jauh dekat. Ini saklarnya juga bukan saklar kirinya juga bukan punya asli teman-teman, tapi udah diganti nih kelihatan ya. Tapi ini lebih praktis juga ya, bisa on off. Nah ini ada buat dimnya. Cuk masih ada, kilometer sudah di 58.000 ya, menurut gue masih rendah ya karena 15 tahun umurnya. Ini pakai Brembo ya, master udah ganteng teman-teman nih, posisinya masih mulus banget juga, menurut gue ini masih oke, nggak ada yang pecah, bodi-bodinya masih utuh ya. Lampu juga bening. Nah ini ada baret pemakaian teman-teman ya, tuh pensil masih spion masih original, pensil original, masih ada list jalannya, dan lampunya juga masih bening banget tuh, lampunya bening, spakbor bening. Seal shock kita lihat, seal shock nggak ada yang bocor, depan kiri kanan nggak ada yang bocor, aman. Disnya masih tebal banget teman-teman ya. 13.500 masih bisa nego, hanya dijual motor.
Langsung kita cek di bagian mesinnya teman-teman. Skill starter apakah langsung hidup? Itu langsung torcer teman-teman ya, torcer. Mesinnya halus banget teman-teman, mesinnya halus banget ya, mesin ring halus, ini halus, knalpot standar original. Rangka ada yang keropos, biasanya di sini penyakitnya suka sering keropos teman-teman. Lihat bagian lampu ya, ini kanal aktif, ini aktif, ini ampere bensin aktif, temperatur juga aktif, klakson aktif, sen aktif ya, nyala kiri, nyala juga bagian kiri. Oke, semua kelistrikan masih pada normal, lampu jauh dekat masih aktif ya, jauh dekatnya. Mesin halus banget, langsung normal teman-teman ya, nggak naik turun di situ, halus banget mesinnya. Buat kalian yang jauh dari lokasi saya, yang nggak bisa datang ke Jakarta Pusat, bisa nanti kirim-kirim ya, sesuai kesepakatan. Ongkir ditanggung pembeli teman-teman ya, bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Sudah lama gue jarang-jarang upload ya teman-teman, karena banyak pesanan motor ya, jadi gue nggak sempet upload. Jadi pas datang langsung diambil sama yang pesan, teman-teman yang datang langsung diambil sama yang pesan, jadi gua nggak sempat review. Dan ini karena ini stok yang baru banget masuk, ada sekitar 3-4 unit ya CBR baru banget masuk, dan baru yang ini baru gua review. Nanti bakal ada lagi 2 dan 1 lagi Ninja Karbu ya. Dan ini 13.500 masih bisa nego dengan kondisi yang tadi udah gue jelasin, sangat-sangat istimewa teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like videonya, dan share juga agar channel saya semakin berkembang, dan tentunya kalian tidak ketinggalan stok-stok terbaru dari channel Jualan Motor ini. Kondisinya benar-benar masih segar ya teman-teman, bodi-bodi original, nggak ada yang pecah, dan list juga masih original bawaan semua ya, walaupun ada sedikit bule-bule ya, maklum usia teman-teman ya. Tapi untuk frame atau kerangkanya itu benar-benar masih mulus teman-teman. Nggak ada yang keropos-keropos. Biasanya kan kadang-kadang saya suka nemuin tuh yang keropos, dan kalau sudah keropos itu biasanya saya nggak mau ambil teman-teman, resikonya tinggi kalau yang sudah keropos itu. Hati-hati ya, biasanya plat-plat Jakarta Utara itu teman-teman ya, Jakarta Utara itu sering banget karat di bagian kaki-kaki teman-teman. Jadi hati-hati kalau mengambil motor plat utara ya, karena kan airnya dekat laut itu agak asin, dan hawanya juga uapnya itu bisa kayak menyebabkan besi-besi itu cepat korosi atau karatan teman-teman. Jadi untuk cari aman, dicek dulu bagian kaki-kakinya kalau misalkan cari motor plat Jakarta Utara. Tapi kalau CBR gini kita kelihatan ya rangka-rangkanya, kaki-kakinya diceknya kelihatan. Tapi kalau untuk motor-motor matic itu teman-teman juga harus benar-benar dicek ya. Kalau cari motor plat utara itu, aduh, saya kadang-kadang suka ngeri kalau yang nggak kerawat ya. Ada juga sih plat utara yang terawat, nggak seperti itu teman-teman, nggak karatan dan nggak keropos. Tapi kalau yang nggak terawat itu hati-hati teman-teman, pasti itu banyak banget yang karat dan itu sudah keropos teman-teman. Itu bahaya banget menurut saya ya, karena saya lebih baik bodinya itu pecah lah ibaratnya, daripada bagian kaki-kakinya itu keropos. Karena kalau bodi pecah ya kita gampang lah ibaratnya bisa bawa ke tukang cat atau kita beli yang baru. Tapi kalau kaki-kaki dan bagian rangka yang keropos itu bahaya teman-teman, ngeri. Dan saya nggak mau ambil risiko, mendingan saya nggak ambil. Kemarin juga baru dapat Ninja 2,5 langsung sold out ya, itu kilometer 12.000 itu langsung sold out, Ninja 250 Fi ya. Dan stok untuk saat ini ada 4 unit CBR 2009 nya 2, 2006 1, dan Ninja 2,5 Karbu 1 itu yang baru masuk 2 hari yang lalu teman-teman ya, tapi belum sempat saya review. Dan baru kali ini saya review lagi karena saya banyak banget kerjaan teman-teman ya.
Saya soalnya sendiri, nggak ada yang bantuin atau nggak punya karyawan teman-teman. Jadi saya kemana-mana sendiri, cek unit sendiri, ibaratnya ngebersihin dan eh, apa namanya, ngebenerin nih kalau ada kerusakan sedikit-sedikit itu saya yang benerin sendiri teman-teman. Saya jarang banget ke bengkel dan nggak apa namanya, nggak punya karyawan juga, jadi sendiri semua. Tapi insya Allah kalau yang sudah saya angkat biasanya itu kalau untuk mesin dan kaki-kaki insya Allah aman temen ya. Tapi kalau untuk body-body saya kadang-kadang kalau body-body pecah-pecah ataupun kayak gimana tuh saya nggak masalah teman-teman, karena untuk cari motor yang benar-benar masih seger dan harganya murah pun itu sekarang udah nggak ada teman-teman. Pasti kalau yang seger itu harganya mahal dan nggak bisa saya buat jual lagi teman-teman ya. Jadi saya cari yang kiranya mesinnya masih bagus, kaki-kaki masih oke, lengkap suratnya. Kalau untuk body-body itu saya kadang-kadang bisa saya cat ke tukang cat ya, kalau memang ada yang pecah ataupun retaknya parah gitu ya. Kalau cuma retak-retak sedikit ya maklum lah, nggak saya ituin. Tapi kalau yang udah gompal ataupun pecah gitu, itu pasti saya bawa ke tukang cat teman-teman, karena motor yang firing itu kagak enak dilihat kalau ada berbagai apa, ada firing yang kayak pecah atau gompal ya, jadi kurang enak dilihat teman-teman. Kadang itu saya langsung bawa ke tukang cat, minta dirapihin dan sudah tinggal jual jadi teman-teman. Jadi pemakai juga nggak terlalu banyak minus ya untuk beli motor dari saya itu. Terakhir kemarin itu saya sempat kirim ke Jawa Timur teman-teman ya, kalau nggak salah daerah Nganjuk itu saya pernah kirim, itu saya bayar yang seperti ini teman-teman. Dan Jogja juga pernah saya kirim, Kebumen, ada Cilacap, banyak juga sih teman-teman sempat saya kirim. Cuman saya nggak saya review motornya karena itu pesanan ya teman-teman, pesanan dan orangnya minta langsung dikirim aja, jadi nggak saya apa namanya, nggak sempat saya review. Jadi karena itu pesanan langsung saya kirim aja teman-teman. Nah ini depan teman-teman sudah siap, ini motor tinggal ngegas, enak banget. Karbunya juga masih standar ya, semua masih standar, cuma dia main krum-kruman di bagian bak-bak mesin sama pengereman di bagian atas, pengereman atau master rem atas itu dia pakai Brembo teman-teman ya. Itu aja sih sebenarnya sih. Kalau untuk modif ya Saber ini cukup gampang banget sih menurut teman-teman. Paling ya modifnya bagian-bagian pengereman, terus di bagian sok paling ya sok pakai sok tabung yang Ohlins atau merek-merek yang lain lah ya. Paling radiator juga pakai yang big volume biar lebih aman. Terus apa sih ya, paling ya seperti itu sih. Paling lampu ya teman-teman ya, lampu itu biasanya pakai Proji dan sedikit dimodif ya biar lebih kelihatan lebih apa ya, manis aja gitu dilihatnya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman ya. Gua nggak bisa ngasih tips dulu hari ini. Kalau mau tahu tips putar Honda CBR tinggal lihat aja video gue yang sebelum-sebelumnya, pasti ada itu. Gua tulisin, gua kasih tahu dan gua kasih tips ya di video gua itu tentang seputaran memilih Honda CBR yang benar-benar masih segar atau yang benar-benar itu motor tinggal pakai teman-teman ya. Udah gua kasih tahu tipsnya supaya teman-teman tidak terberjok dalam memilih motor Honda CBR Old yang teman-teman inginkan ya. Karena nyari CBR Old ini susah-susah gampang teman-teman ya, tergantung feeling kita. Saya juga kadang-kadang kalau misalkan saya nggak feeling, walaupun harganya miring gitu, murah gitu, tapi saya nggak feeling nih sama nih motor, nggak saya angkat teman-teman. Saya mendingan ngambil mahal sedikit tapi saya feeling dengan unitnya, jadi saya angkat seperti itu. Dan biasanya kalau untuk minus, paling saya carinya minus di bagian bodi aja ya. Kalau untuk di bagian mesin saya nggak mau ngambil risiko teman-teman. Di bagian mesin dan kaki-kaki saya nggak mau ada minus, biasanya seperti itu. Untuk minus paling kalau nggak bodi ya pajak, antara dua itu saya ngambil. Kalau untuk kaki-kaki dan mesin tuh saya nggak mau. Soalnya apa, motor yang kita kendarai itu pasti kita cari kenyamanan ya teman-teman. Kalaupun bodinya jelek tapi dipakainya masih enak, itu satu nilai plus buat kita ya, daripada bodinya bagus tapi kaki-kakinya sudah tidak enak, mesinnya juga sudah tidak enak,
dipakainya juga kita berasa gimana ya teman-teman ya, kayak kurang srek gitu, kurang enak gitu. Saya sih lebih baik mesinnya bodinya biarinlah jelek gitu, berantakan, tapi dibawa lari itu masih enak, buat nikung enak, suspensinya sok depan belakang itu masih enak, itu saya pasti saya angkat teman-teman, daripada bodinya mulus tapi mesin dan kaki-kakinya sudah tidak enak. Saya nggak mau teman-teman, mendingan saya seperti itu, karena bodi sih ya ibaratnya kita bisa ngecat lah gampang, dan biaya ngecat kita kan bisa tahu, misalkan tukang cat minta sekian, nah sudah beres kan, langsung rapih gitu. Tapi kalau mesin nih kita masih kayak tanda tanya, itu misalkan habisnya berapa, biasanya sih melar teman-teman, misalkan habisnya 1 juta tiba-tiba jadi 1,5 atau bahkan sampai 2 juta, tergantung kerusakannya di mesin itu apa aja teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu reviewnya. Ini Honda CBR Old 150 cc tahun 2009. Untuk dokumen lengkap, pajaknya baru telat 2022, plat kalengnya sampai 2024 bulan 11. Untuk kondisi full original, mesinnya masih halus, masih belum pernah dibuka ya. Karbu juga masih original, cuma di modif bagian bak mesinnya itu sudah di chrome, dan master rem sudah pakai Brembo ya. Murmur nih teman-teman ya, 13.5. Saya jual kondisi masih benar-benar perfect menurut saya. Ini kaki-kakinya masih enak, tarikannya juga enteng banget, padahal standaran aja nih motor, tapi masih benar-benar enak ya. Kalau mau lebih enak lagi, biasanya kita pakai knalpot racing dan karbu tuh ganti dengan yang racing teman-teman, itu biasanya lebih enak lagi teman-teman tarikannya. Aduh. Oke teman-teman ya, sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel gue agar channel gue semakin berkembang, dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan stok-stok terbaru dari channel Jualan Motor. Ini anak kucing saya nih, aduh sakit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus otomotif Indonesia, salam jualan motor.